Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di pagi hari ini saya Ahmad Syafi'i akan menyampaikan presentasi mengenai proses pengelolaan limbah B3. Materinya akan saya sampaikan di layar. Ini adalah materi proses pengelolaan limbah B3 yang akan saya sampaikan. Proses pengelolaan limbah B3 ini saya sampaikan ada beberapa item, yaitu yang pertama adalah pengantar pengelolaan limbah B3, kemudian pengangkutan limbah B3, kemudian pengumpulan limbah B3, selanjutnya adalah pemanfaatan limbah B3, lalu pengelolaan limbah B3 dan penimbunan limbah B3. Yang terakhir adalah sistem tanggap darurat di dalam pengelolaan limbah B3. Ini adalah pengantar pengelolaan limbah B3. Definisi limbah B3 itu adalah sebagian sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia. Limbah adalah suatu bahan buangan yang tidak terpakai, yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Ya, bisa kita lihat di sini adalah yang pertama adalah limbah, itu dibuang, kemudian nantinya akan berdampak negatif bila tidak dikelola. Adapun definisi limbah B3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 adalah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang dikarenakan sifatnya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Adapun tujuan pengelolaan limbah B3 ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya. Adapun klasifikasi B3 adalah menurut di peraturan pemerintah nomor 74 itu dikategorikan B3 bila bersifat. Yang pertama adalah mudah meledak. Kemudian yang kedua adalah pengoksidasian. Kemudian selanjutnya adalah sangat mudah sekali menyala. Selanjutnya adalah sangat mudah menyala. Kemudian mudah menyala, amat sangat beracun, lalu sangat beracun, serta beracun. Limbah B3 ini ada dampaknya, yaitu yang apa namanya limbah B3 ini berdampak adalah sebagai pencemaran. Ada pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun ada dampak pencemaran air, ada dampak terhadap kesehatan manusia, adalah dampak terhadap keseimbangan ekosistem air, adalah dampak terhadap pemanfaatan badan air. Adapun dampak pencemaran limbah B3, ada dampak pencemaran udara, ini dapat menimbulkan suatu dampak terhadap kesehatan, harta benda, ekosistem, maupun iklim. Umumnya adalah
gangguan kesehatan sebagai akibat pencemaran udara. Ada terjadinya di saluran pernapasan serta organ penglihatan. Atau di sini ada kesehatan, kemudian kronis, kemudian menjadi bronkitis. Itu kalau iklim itu lapisan ozon dan black hole. Ada dampak akibat di parameter kimia, yaitu suspended atau debu, kemudian sulfur dioksida, nitrogen oksida, ada karbon monoksida, hidrokarbon, ozon, hidrogen sulfida. Ada dampak di parameter logam, itu bisa berupa air raksa, arsen, besi, ada timbal, ada tembaga, ada kadmium, ada krom hexavalen. Adapun ada dampak akibat limbah medis adalah 10-15% diantaranya merupakan limbah infeksius yang mengandung logam berat antara merkuri. Ada penularan penyakit, misalnya hepatitis A, ada kolera, ada tipus, ada disentri, ada cacingan, dan sebagainya. Ada gatal-gatal, ada bau busuk, mengandung lalat dan tikus. Kemudian selanjutnya adalah pengangkutan limbah B3. Di pengangkutan limbah B3 ini itu bisa diangkut dengan ataupun alat angkutnya adalah bisa dari jalan umum atau angkutan darat, ada lewat perkeretaapian, ada lewat sungai, laut atau danau dan penyeberangan. Adapun ketentuan limbah B3 adalah ada kategori 1, itu bisa lewat alat angkut tertutup. Jika kategori 2 itu adalah melalui alat angkut tertutup atau terbuka. Adapun persyaratannya khusus angkutan jalan adalah sertifikat atau kompetensi pengemudi, surat STNK kendaraan, kemudian surat bukti kelayakan alat angkut. Jika diangkut lewat ada persyaratan khusus atau perkeretaapian adalah dengan adanya surat bukti kelayakan angkut alat angkut. Kemudian jika diangkut melalui angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan harus ada surat izin usaha perusahaan alat angkut laut. Ada surat bukti kepemilikan alat angkut kapal. Ada surat bukti kelayakan kapal. Selanjutnya, spesifikasi alat angkut yang mengangkut limbah itu adalah harus memiliki sesuai dengan yang tertera di sini adalah jika alat angkutnya itu mobil, itu adalah mobilnya itu dilengkapi dengan ada prosedur, ada SOP-nya, ada di PTD adalah prosedur tanggap darurat. Kemudian ada roda 4 atau lebih, ada alat penanganan limbah B3 yang diangkut, kemudian prosedur bongkar muat, ada GPS tracking yang dikoneksikan dengan silacak. Kemudian di luarnya dikasih nama perusahaan di keempat sisi kendaraan. Ada nomor telepon di sisi kiri kanan, ada simbol limbah B3 untuk keempat sisi kanan. Rekomendasi pengangkut limbah B3 berlaku 5 tahun itu juga bisa diperpanjang. Pengangkutan limbah B3 itu adalah wajib memiliki izin. Kemudian wajib memenuhi ketentuan mengenai alat angkut limbah B3, rekomendasi pengangkutan limbah B3, kemudian ada Vestonic. Alat angkut atau VS dikategorikan limbah B3 adalah kategori 1 bila alat angkut tertutup
Kemudian ada kategori kedua, alat angkutnya itu tertutup juga bisa terbuka. Moda alat angkut limbah B3 bisa jalan umum atau angkutan darat, kemudian lewat perkeretaapian, kemudian lewat laut, sungai, danau, dan penyeberangan, atau angkutan perairan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan limbah. Mengenai pengumpulan limbah B3 ini dilakukan dengan adalah segregasi limbah B3, ada penyimpanan limbah B3. Kemudian yang kedua adalah segregasi limbah B3 dilakukan dengan diberi nama limbah B3 sebagaimana tercantum di dalam lampiran 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 2021 mengenai penyelenggaraan, perlindungan serta pengelolaan limbah B3. Serta karakteristik limbah B3 meliputi meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, atau beracun. Yang perlu diperhatikan adalah di penyimpanan limbah B3 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 di klausul nomor 54 ada di klausul 54 hingga klausul 81 di Permen LHK nomor 6 2021. Adapun prinsip-prinsip pengumpulan limbah B3 adalah yang pertama, pengumpul limbah B3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B3 atau pengelolaan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua, pengumpul limbah B3 dilarang menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pengumpul limbah B3 lainnya. Dan yang ketiga adalah pengumpul dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkannya. Adapun persyaratan pengumpulan limbah B3 adalah fasilitas di tempat atau di bangunan pengumpulan merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, dengan ada tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan bisa berlangsung dengan baik, serta aman untuk lingkungannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah setiap bangunan pengumpulan limbah B3 ini dirancang khusus hanya untuk satu karakteristik limbah, serta dilengkapi di bak penampung. Ada tumpahan jajaran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan di dalam pengangkatannya. Yang ketiga adalah fasilitas di gedung atau bangunan pengumpulan harus dilengkapi dengan ada peralatan dan sistem pemadam kebakaran, ada pembangkit listrik, ada fasilitas pertolongan pertama, ada peralatan komunikasi, ada gudang tempat penyimpanan peralatan, serta perlengkapan. Ada pintu darurat, serta alarm. Adapun persyaratan pengumpulan limbah B3 selanjutnya adalah dalam persyaratan lokasi pengumpulan. Ya, yang pertama adalah lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT RW. Yang kedua adalah merupakan wilayah daerah bebas banjir 100 tahunan atau daerah yang diupayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir serta longsoran serta mempunyai sistem drainase yang baik. Yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor geologi seperti aktivitas seismik, ada gempa bumi, aktivitas vulkanik, serta karakteristik tanah.
atau komposisi dan permeabilitas atau potensi erosi untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3. Yang keempat adalah luas tanah atau luas lahan itu termasuk untuk bangunan, pengumpulan, serta fasilitas lainnya yang wajib disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas limbah yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan limbah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah pemanfaatan limbah. Ada persyaratan kegiatan pemanfaatan limbah itu bisa dari jika substitusi bahan baku itu adalah sifat fungsinya sama dengan bahan baku yang disubstitusi. Komposisi lebih kecil 100% dari total bahan baku. Ada produk telah memiliki SNI memenuhi standar lingkungan hidup. Kemudian jika substitusinya adalah bahan bakar, itu adalah bila dibakar menghasilkan ada panas dan energi. Kemudian kalorinya lebih besar atau 2000 atau sama dengan 2500 kilokalori per kilo. Adapun toksnya adalah lebih kecil 2%, serta sulfurnya lebih kecil 2%. Kemudian mengurangi bahan bakar utama. Kemudian persyaratan lainnya adalah sesuai standar lingkungan hidup. Yang lain adalah bahan baku, itu sifatnya adalah fungsinya sama dengan bahan baku. Kemudian komposisi 100% dari total bahan baku. Kemudian memenuhi SNI atau standar lain yang setara. Selanjutnya adalah memenuhi standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya adalah sesuai dengan IPTEK. Adalah technical feasibility dan environment friendly. Selanjutnya adalah kriteria pemanfaatan limbah B3. Adalah substitusi bahan bakar itu ada kandungan kalorinya adalah lebih besar sama dengan 2500 kilokalori per kilogram. Ada kadar airnya itu lebih kecil atau sama dengan 50%. Kemudian tidak mengandung senyawa terhalogenasi. Selanjutnya adalah jenis limbah dan kadar penyeram dan kadar pencemar di dalam limbah memenuhi persyaratan izin. Kemudian selanjutnya adalah emisi udara memenuhi sesuai dengan emisi udara pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, sebelum melakukan uji coba pembakaran limbah B3. Ini adalah flow proses masalah pemanfaatan limbah B3. Yang dari input, kemudian proses, kemudian output. Ya, di dalam dalam inputnya ini, ya kita harus mengetahui sumber limbah B3-nya itu dari mana, kemudian mengangkutnya itu siapa yang mengangkut. Kemudian selanjutnya dalam mengumpul. Ini semua ketiga-tiganya ini harus memenuhi peraturan Men-LH. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu adalah diproses. Jadi proses ini dengan adanya teknologi pemanfaatan. Ada contoh teknologi pemanfaatan adalah melakukan destilasi, kemudian material beton untuk di jalan atau untuk di material batako. Selanjutnya adalah blasting proses. Kemudian ANFO, ada bahan bakar alternatif.
Kemudian bisa dipakai road base. Ada pembuatan sulfur, ada blending proses, kemudian bisa dipakai untuk aspiration, kemudian evaporasi. Selanjutnya adalah yang nomor 11 adalah mixing. Kemudian yang nomor 12 adalah based on original. Selanjutnya hingga nomor 16. Hingga nomor 16 adalah batako. Nah, kemudian outputnya adalah semi produk atau produk. Ini semi produk atau produk dimanfaatkan kembali secara langsung atau dimanfaatkan kembali oleh pihak ketiga. Serta residunya atau sisa limbah yang dihasilkan effluent dan emisi. Pengelolaan limbah lanjut disimpan sementara, diolah serta dimanfaatkan. Selanjutnya yang nomor 5 adalah pengelolaan limbah B3. Berikut adalah proses pengelolaan limbah B3 itu adalah sebagai berikut, yaitu dari penghasil, kemudian dikumpulkan di tempat penyimpanan sementara, kemudian selanjutnya ditransportir, ini bisa langsung diolah, kemudian bisa dikumpulkan atau bisa dimanfaatkan. Ya, yang selanjutnya kemudian ditimbun. Adapun prinsip pengelolaan limbah B3 itu adalah yang pertama adalah meminisasi limbah. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan limbah B3 dekat dengan sumber. Ini adalah suatu syarat teknis operasional. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah prinsip yang keempat adalah pengelolaan limbah B3 dimulai dari B3 dihasilkan sampai penimbunan. Ini adalah 3 item pengelolaan limbah B3. Yang pertama adalah bisa dengan dengan termal. Ya. Kemudian yang kedua dengan stabilisasi dan solidifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada cara lain sesuai dengan iptek, yaitu melalui proses bioremediasi, kemudian proses elektrogulasi, kemudian ada pencucian tangki kapal serta pencucian kemasan bekas B3 atau limbah B3. Untuk yang masalah pengelolaan termal, ya di sini ada insinerasi. Ya bisa digunakan dengan insinerasi atau ada cara lain. Kemudian tidak memiliki karakteristik mudah meledak. Ini juga bukan limbah B3 berupa merkuri atau bukan limbah B3 yang mengandung radioaktif. Adapun jika diolah dengan stabilisasi atau solidifikasi, itu harus memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, atau infeksius, yaitu korosif dan beracun. Melakukan analisis organik dan anorganik berdasarkan baku mutu TCLPC juga tidak berwujud. Adapun ketentuan limbah B3 yang diolah dengan ada cara termal itu adalah tidak memiliki karakteristik bukan limbah merkuri, bukan limbah B3 yang mengandung radioaktif serta tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar atau sama dengan 1 Bq per sentimeter persegi. Kemudian ada 1 Bq per gram untuk tiap radionuklida anggota direct uranium dan thorium. 10 Bq per gram
untuk kalium. Ini adalah spesifikasi teknis apabila ini adalah spesifikasi limbah B3 dengan suatu cara termal melalui proses inerasi. Yang pertama adalah sistem pengumpanan dilakukan secara mekanik. Kemudian yang kedua adalah memiliki 2 atau lebih ruang bakar dengan temperatur minimal 800 derajat adalah ruang bakar pertama. Untuk ruang bakar kedua adalah 850 derajat Celcius hingga 1200 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah sistem pembakaran, itu adalah terdiri dari sistem pembakaran utama serta sistem pembakaran kedua. Dan yang keempat adalah memiliki fasilitas pengendali pencemaran udara. Ini adalah gambar atau foto tipikal insineratornya. Unit pengelolaan insinerator dry clean distillation. Jadi seperti ini mesinnya. Tipikal insinerator. Ini adalah pengelolaan limbah B3 jika dilakukan dengan solidifikasi atau stabilisasi atau landfill. Proses pengelolaannya adalah dengan menstabilkan limbah B3 di dalam bentuk ada padat sehingga tidak menimbulkan leset sebelum di landfill atau sebelum ditimbun gitu. Jadi prosesnya seperti begini. Jadi ada karakteristik memiliki suatu karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, ada korosif, dan beracun. Kemudian di sini adalah wujud limbah B3-nya. Ini bisa berwujud lumpur atau cair. Kemudian dilakukan suatu analisa, yaitu melakukan analisa organik atau anorganik berdasarkan baku mutu TCLP. Ini bila dilakukan dengan bioremediasi, itu adalah limbah B3 memiliki konsentrasi total petroleum. Memiliki konsentrasi total petroleum yang itu setingginya adalah 15%. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pretreatment untuk menurunkan konsentrasi TPH apabila limbah B3 memiliki konsentrasi TPH lebih tinggi dari 15%. Kemudian hasil uji logam berat memenuhi baku mutu lebih kecil atau sama dengan di TCLPB. Kemudian jika ketentuan pengelolaan limbah B3 dengan ada cara elektrologulasi adalah yang pertama adalah penampungan dan pemisah antara pregiator, antara pengotor dan limbah B3. Ya, kemudian yang proses selanjutnya adalah proses kualifikasi di reaktor menggunakan aliran listrik searah dengan arus maksimal dengan tegangan yang telah disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah volume limbah B3 ini diumpankan di persatuan waktu. Kemudian selanjutnya adalah dipisahkan antara residu dengan air limbah hasil olahan. Selanjutnya jika ketentuan pengelolaan limbah B3 diolah dengan ada pencucian tangki kapal. Adalah yang pertama dalam menghilangkan adanya gas-gas berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah
pembersihan dinding di tangki. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan air hasil pencucian. Dan selanjutnya adalah mengangkat limbah B3, mengemas residu hasil pencucian di tangki kapal. Berikutnya adalah penimbunan limbah B3. Adapun konsep pengelolaan limbah B3 secara garis besar adalah berdasarkan prioritas. Adalah yang pertama adalah diredas. Upayakan mengubah teknologi serta metode proses sehingga limbah yang muncul relatif sedikit. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah 3R limbah B3. Upaya pemanfaatan kembali limbah B3 sebagai bahan baku atau bahan bakar. Alternatif yang terakhir adalah penimbunan limbah B3. Inilah adalah suatu proses, suatu konsep pengelolaan limbah B3 secara garis besar, secara prioritas. Ini kalau yang sekarang, ya sekarang itu adalah penimbunan limbah B3 itu adalah melalui 3R, redas, kemudian reuse, recycle, kemudian recovery, ya, serta penimbunan atau clean to grave, ya, kemudian bisa ditimbun di laut atau di darat. Nah, kemudian ke depan itu penimbunan limbah B3. Yang ini adalah melalui DR3 serta mungkin ada teknologi baru. Nah, kemudian untuk yang dumping ini di laut itu tidak diperbolehkan. Ya, hingga tahun 2025. Ya, serta di darat itu disarankan untuk menggunakan metode 3R itu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya adalah yang ini adalah penimbunan limbah B3. Definisi penimbunan limbah B3 ini adalah kegiatan menempatkan limbah B3 di fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Ini kita lihatkan di sini, ini adalah mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 2009 junto Undang-Undang Nomor 11 2020. Ini di klausul 59 sampai 60. Kemudian juga klausulnya ada 61A, kemudian klausul itu 82A hingga 82C. Lalu mengacu juga kepada peraturan pemerintah nomor 22 2021 di klausul 366 hingga 389. Kemudian mengacu di peraturan Menteri LHK nomor 6 2021 di klausul 170 hingga 196. Ya, yang nantinya adalah di penimbunan terakhir, yaitu seperti ini, seperti yang ada di dalam gambar. Di sini ada sumur infeksi, kemudian di sini ada penempatan kembali di area bekas pertambangan. Ini bendungan penampung limbah tambang. Ini adalah jenis fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama adalah penimbunan limbah B3 itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Yang kedua adalah penimbunan limbah B3
ini dapat dilakukan di fasilitas penimbunan limbah B3, yaitu berupa yang A adalah penimbunan akhir atau landfill, kemudian yang B adalah sumur injeksi, kemudian yang ketiga adalah penempatan kembali di area bekas di penambangan atau backfilling. Ya, kemudian yang D adalah bendungan penampung limbah tambang atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas penimbunan limbah B3 berupa penimbunan akhir yang terdiri atas fasilitas penimbunan akhir kelas 1, kemudian kelas 2, serta kelas 3. Kemudian yang keempat, di dalam hal setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri, yaitu penimbunan limbah B3 bisa diserahkan kepada penimbun limbah B3. Ada catatan, ada jasa penimbunan limbah B3 ini hanya dapat menggunakan fasilitas penimbunan terakhir. Yang seperti kita lihat di gambar ini adalah bendungan penampung. Kemudian ada penempatan kembali di area bekas tambang, kemudian menggunakan sumur injeksi, ya, serta penimbunan akhir. Di dalam pengelolaan limbah B3 ini ada suatu sistem tanggap darurat. Sistem tanggap darurat ini adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi ada pencegahan, ada kesiapsiagaan, ada penanggulangan kecelakaan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3 ini. Ini itu adalah mengacu kepada di klausul di peraturan pemerintah nomor 22 di tahun 2021, nomor klausul adalah 428 yang menyatakan adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 atau pengumpul limbah B3 atau pengangkut limbah B3 atau pemanfaatan limbah B3 juga pengelola limbah B3 atau penimbun limbah B3 memiliki sistem tanggap darurat. Ini adalah suatu perencanaan sistem tanggap darurat atau emergency response plan, yaitu yang pertama adalah setiap industri harus mempunyai suatu prosedur tindak tanggap darurat atau emergency response dari berbagai potensi bencana serta dampak yang akan dapat ditimbulkannya. Salah satunya adalah prosedur tindak tanggap darurat yang berkaitan dengan ada pencemaran air. Dan yang kedua adalah tindak tanggap darurat pencemaran air adalah langkah-langkah yang perlu segera diambil untuk meminimalkan ada dampak buruk dari air tercemar. Berikut sistem tanggap darurat. Jadi yang pertama adalah penyusunan program. Kemudian yang kedua adalah mengadakan pelatihan atau gladi kedaruratan. Ya, kemudian yang ketiga adalah penanggulangan kedaruratan. Untuk selanjutnya itu bisa digunakan untuk di infrastruktur. Kemudian fungsi penanggulangan. Ini adapun penanggulangan kedaruratan, yaitu ada identifikasi kedaruratan, ada penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Demikian
presentasi ini saya sampaikan yang meliputi mengenai proses pengelolaan limbah. Jadi proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pengantar pengelolaan limbah B3, kemudian dilanjutkan dengan apa itu pengangkut limbah B3, apa itu pengumpulan limbah B3, serta pemanfaatan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3. Lanjutnya adalah penimbunan limbah B3, serta di bagian terakhir adalah sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3. Semoga presentasi ini membawa manfaat untuk kita semua serta membawa ilmu pengetahuan untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.